Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Yudi Krisno Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, dan yang saya hormati teman-teman kelompok 3 kelas PAI 6B. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Riza Afifatus Solihah, Agisna Bariyun Ilham, Kotimatul Alfinur Rohmah, Siti Nur Hamidah, Nur Aina Srismawati, Eki Rahmasari, dan Irfan Zulfakor Nur Hanif. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan tema Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Baiklah, langsung saja untuk subbab yang pertama tentang pencegahan korupsi akan saya jelaskan. Pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. Jadi usaha untuk memerangi korupsi ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi hal ini telah berkembang secara lintas batas negara dan menjadi persoalan di kancah dunia internasional. Kejahatan korupsi ini berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan juga globalisasi. Oleh karena itu, kerjasama antar negara, kemudian lembaga internasional dalam menanggulangi kejahatan korupsi ini sangat penting dan juga dapat memerangi korupsi yang terjadi di dunia internasional ini. Nah, pentingnya kerjasama internasional ini sudah dibuktikan oleh salah satu negara di dunia, yaitu negara Cina. Negara Cina ini merupakan salah satu negara yang telah menunjukkan hasil usaha dalam memberantas korupsi. Dan hasilnya pun sangat menakjubkan. Jadi, keberhasilan Cina ini tidak terlepas dari kesediaannya untuk belajar dan aktif dalam kegiatan internasional dalam rangka untuk menanggulangi korupsi tersebut. Selanjutnya, negara-negara di dunia itu telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka menanggulangi korupsi. Nah, di antaranya ini ada reformasi birokrasi dan pelayanan umum di negara Nigeria dan juga Filipina. Kemudian yang kedua yaitu penanggulangan kebijakan korupsi di kalangan penegak hukum di negara Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Indonesia itu merupakan salah satu modal sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penanggulangan korupsi. Nah, di Indonesia ini terlalu istilahnya memanfaatkan hukum adat, kemudian juga memanfaatkan nilai, azas, dan norma hukum yang diyakini dapat menanggulangi korupsi secara signifikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, subbab yang kedua tentang reformasi birokrasi negara Filipina akan disampaikan oleh Hamidah. Kepada Mbak Hamidah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan tentang reformasi birokrasi dan pelayanan umum di negara Nigeria dan Filipina. Korupsi merupakan masalah utama dalam pembangunan negara Nigeria. Korupsi terjadi di semua lini pemerintahan, baik level rendah sampai level yang tertinggi. Beberapa kebijakan penanggulangan korupsi, khususnya di bidang pelayanan publik yang dilakukan di negeri Nigeria,
yaitu melakukan pergantian seluruh pejabat militer dan pegawai negeri yang tidak kapabel dari jabatannya. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu mengesahkan pendirian lembaga khusus untuk menangani para pejabat publik. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu memberantas korupsi di tubuh birokrasi. Korupsi di Filipina dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu korupsi individu atau korupsi sistematis dan bentuk korupsi yang berkenaan dengan uang serta berkenaan dengan kolusi. Dan dilaporkan bahwa korupsi di Filipina sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat karena jumlahnya yang luar biasa jika dibandingkan dengan kekayaan alam Filipina. Di Indonesia sendiri, usaha untuk menanggulangi korupsi di birokrasi ini antara lain yaitu peningkatan disiplin pegawai negeri seperti yang dimaksudkan pada pemberlakuan peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 pasal 1. Berdasarkan perbandingan negara Nigeria, Filipina, Indonesia, maka pembenahan birokrasi merupakan kunci keberhasilan kebijakan penanggulangan korupsi. Prioritas utama dalam pembenahan birokrasi dilakukan dengan peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan integritas pegawai negeri sipil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Mbak Hamidah disampaikan terima kasih. Selanjutnya, kebijakan penanggulangan korupsi di kalangan penegak hukum di negara Amerika Serikat akan disampaikan oleh Mbak Riza Afifatus. Kepada Mbak Riza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Aina selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi tentang penanggulangan korupsi di Amerika Serikat. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwasanya tindak pidana korupsi itu terjadi sudah lintas negara dan tidak hanya terbatas pada negara yang sedang berkembang saja, melainkan di negara seperti Amerika Serikat saja itu dulu juga pernah mengalami yang namanya korupsi, yaitu tepatnya pada tahun 90-an. Nah, berbeda halnya dengan Filipina yang terjadi korupsinya itu di birokrasi, tetapi kalau di Amerika Serikat itu yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah penegak hukumnya, lebih tepatnya adalah aparat kepolisian. Nah, jadi aparat kepolisian di Amerika Serikat itu menutup-nutupi yang namanya kejahatan yang ada di pedalaman, dan beberapa polisi diantaranya itu sudah diamankan. Nah, dengan mereka melakukan hal yang demikian, para polisi itu mendapatkan suap. Mereka biasanya menutupi barang bukti, kemudian juga memberikan kesaksian yang palsu. Adapun di Indonesia, untuk mencegah adanya korupsi di kalangan penegak hukum ini, pemerintah telah membuat yang namanya Komisi Polisi Nasional yang mengatur undang-undang tentang hal ini, yaitu nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2011. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya kembalikan ke moderator. Kepada Mbak Riza Afifatus disampaikan terima kasih. Untuk subbab selanjutnya, yaitu partisipasi modal sosial dalam penanggulangan korupsi di negara Kenya, akan dijelaskan oleh Mbak Khotimatul Alfi Nur Rohmah. Kepada Mbak Alfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu partisipasi moda sosial dalam menanggulangi korupsi di negara Kenya. Korupsi yang meluas, khususnya yang berkenaan dengan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan mencari jalan sendiri di dalam menyelesaikan konflik sesama mereka, guna menghindari hubungan dengan polisi dan aparat penegak hukum formal lainnya. Sungguh-sungguh sebagai model community police di Afrika Timur, khususnya di negara Tanzania, secara lembaga sungguh-sungguh ini mengambil alih pelaksanaan hukum dan ketertiban pada masyarakat pedesaan di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dari pelecehan polisi dan aparat pengadilan formal.
Lembaga sungguh-sungguh dijalankan dengan menggunakan hukum lokal atau hukum kebiasaan pada masyarakat pedesaan tersebut yang mengambil alih fungsi hukum negara, khususnya dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ternak. Pada awal perkembangan lembaga sungguh-sungguh timbul sebagai akibat dari perang berkepanjangan antara Tanzania dan Uganda yang menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan mula mempersenjatai dirinya sendiri. Lama-kelamaan, maka persenjataan tersebut digunakan oleh kelompok masyarakat untuk melindungi dirinya dari pencurian ternak mereka. Sebagai masyarakat penggembala yang selalu berpindah-pindah dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain untuk memberi makan ternak mereka, maka senjata dibutuhkan untuk mengamankan penggembalaan tersebut. Keberadaan sungguh-sungguh saat ini telah meluas di wilayah Kenya dan Tanzania sebagai mekanisme pertahanan diri bagi masyarakat penggembala di pedalaman negara tersebut. Kemudian mengambil alih peran peradilan formal sekaligus mencegah korupsi oleh penegak hukum. Di Indonesia sebenarnya salah satu moda sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penanggulangan korupsi adalah pemanfaatan hukum adat. Pemanfaatan nilai, asas, dan norma hukum adat diyakini dapat menanggulangi korupsi. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Mbak Alfi disampaikan terima kasih. Untuk subbab selanjutnya, yaitu pengertian ratifikasi, akan dijelaskan oleh Irfan Zulfakor Nur Hanif. Kepada Mas Irfan, dipersilahkan. Pengertian ratifikasi. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya, seperti perubahan terhadap konstitusi, melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional di mana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi. Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Irfan. Selanjutnya, subbab tujuan umum KAK 2003 akan disampaikan oleh Mbak Eki Rahmasari. Kepada Mbak Eki, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Adapun tujuan umum dari KAK 2003 atau Kerangka Acuan Kerja 2003 adalah yang pertama, memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien. Yang kedua, memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerangi perbuatan korupsi. Yang ketiga, memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hubungan manajemen publik yang sesuai dengan kepemilikan umum. Tekad pemberantasan korupsi di Indonesia mau tidak mau harus sepenuhnya didukung oleh penegakan hukum yang kuat dan profesional. Performance dan kinerja pengakuan hukum atau penegakan hukum mutlak diberdayakan dan terberdayakan. Jika tidak, maka bisa jadi era reformasi ini hanya akan terjadi pengulangan kegagalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk mencegah itu semua, maka pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui resolusi nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption.
pada tanggal 18 April 2006 yang langsung disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Eki Rahmasari. Baiklah, untuk subbab yang terakhir, yaitu arti penting ratifikasi konvensi korupsi akan disampaikan oleh Agisna Bahriyun Ilham. Kepada Mas Agisna, waktu dan tempat saya persilahkan. Arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi grup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Korupsi terjadi di beberapa negara terkecuali di negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktik-praktik korupsi. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi dimulai sifatnya preventif maupun nyaris. Korupsi merupakan suatu penyakit ganas yang menggerogoti setan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Dalam konteks nasional, persoalan pemberantasan korupsi sangat penting dalam kehidupan politik dan hukum, terutama erat kaitannya dengan upaya pemerintah sebagai penyelenggara dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik-praktik korupsi. Terima kasih. Kepada Mas Agis disampaikan terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Akan kami akhiri. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata maupun bertingkah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.